Halo semuanya, Data Center Indonesia atau DCII ini sempat jadi fenomena di mana sahamnya itu abis IPO dia langsung ngebut naik sampai lebih dari 300 kali lipat. Nah, DCII sendiri ini perusahaan yang bergerak di bidang data center. Nah, kita bakalan bahas ya gimana fundamental dari saham DCII dan kita juga bakalan lihat berapa harga yang wajar untuk beli saham DCII kalau mau investasi jangka panjang. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng supaya kalian up to date sama channel Todopedia. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, pertama kita bakalan bahas dulu apa sih itu data center. Data center itu sesuai namanya yaitu pusat penyimpanan data. Tapi nggak cuma nyimpan data aja, data center itu juga ada sistem infrastrukturnya. Nah, infrastruktur ini tuh yang bakalan ngatur data itu mau ditransfer kemana aja lewat perantara apa aja. Kalau sistem data center itu kita ibaratkan ya sama sistem penerbangan, kita bisa bilang kalau data itu ibarat pesawatnya, penyimpanan data itu ibarat hanggar tempat pesawatnya itu parkir, dan sistem infrastruktur itu ibarat lalu lintas penerbangan sama jalur penerbangannya. Ada jalur buat mendarat, ada jalur buat landasan pacu, buat take off. Terus pesawat itu kan di udara itu kan juga diatur ya, dia itu harus lewat rute mana aja. Nah, DCII atau Data Center Indonesia, bisnisnya itu dia nyewain data center ini ke pelanggan-pelanggannya. Jadi pelanggannya ini bisa hosting atau nyewa pusat penyimpanan data, termasuk sama infrastrukturnya, termasuk juga sama sistem keamanannya untuk nyimpen data-data buat keperluan bisnis mereka. DCII ini punya data center itu tier 4 ya, dimana data center tier 4 ini data center dengan kualitas yang paling tinggi. Dimana durasi downtime atau servernya down itu cuma 26,3 menit per tahun. Yang artinya data center tier 4 ini hampir nggak pernah down. Selain data center, DCII ini juga nyewain flex space atau tempat coworking space buat tempat kerja untuk pelanggan-pelanggannya. Terus mereka juga punya jasa smart hands atau teknisi yang ngebantu pelanggannya kalau ada yang minta tolong atau mungkin kalau ada masalah teknis. Nah, DCII ini dari tahun 2017 ini growth-nya bener-bener luar biasa kenceng banget. Revenue-nya bisa tumbuh rata-rata 61% per tahun, EBITDA-nya tumbuh rata-rata 85%, dan net profit-nya tumbuh rata-rata 53% per tahun. Nah, tapi kalau kita lihat progresnya dari tahun 2020 ke 2021, kita lihat di sini growth-nya itu agak slowing down. Revenue-nya cuma tumbuh 14%, sama net profit-nya tumbuhnya 42% secara year on year. Jadi udah mulai ada tanda-tanda kalau growth-nya itu melambat ya. Tapi harapannya nih dengan DCII ini terus ekspansi data center-nya, terutama dia pakai dana IPO, harapannya growth-nya itu masih bisa bertahan. Dari segi margin, DCII ini punya EBITDA margin yang dalam tren yang naik, yang artinya secara operasional dia itu makin efisien. Dan net profit marginnya bisa dijaga di kisaran 20-30%-an, yang artinya marginnya DCII ini bagus banget. Return on equity atau ROE juga dalam tren yang cenderung naik dan bisa sampai 20%, yang artinya secara profitability DCII ini juga bagus banget. Sekarang kita lihat gimana kemampuan bayar utangnya. Debt to equity rasionya ini sayangnya di atas 100% ya, dan current ratio-nya itu di bawah 100%. Artinya utangnya DCII baik secara utang jangka pendek maupun utang secara keseluruhan ini termasuk gede, dan kemampuan DCII untuk lunasin utangnya ini juga termasuk nggak bagus. Terus untuk cash flow, DCII ini bisa cetak cash flow from operations yang positif di tahun 2020 sama 2021. Nah, tapi kalau kita lihat di sini di bagian perolehan aset tetap atau nama lainnya itu capital expenditure, ini biayanya lebih gede daripada cash from operations. Yang artinya DCII ini meskipun dia bisa cetak uang cash dari kegiatan operasi, tapi free cash flow-nya itu masih negatif karena biaya belanja modalnya itu yang gede banget. Nah, prospek bisnis data center ini kalau menurut gue masih cerah banget seiring dengan masih bertumbuhnya ekonomi digital. Dan ekonomi digital di Indonesia ini menurut research e-economy yang dirilis sama Google dan Temasek ini masih bakalan terus tumbuh rata-rata 32% per tahun dari tahun 2015 sampai tahun 2024. Yang artinya dengan makin berkembangnya ekonomi digital, artinya makin banyak juga data-data yang harus disimpan dan harus ditransfer. Dan itu bisa nambah permintaan untuk data center. Dan dengan DCII ini nguasai lebih dari 50% pasarnya data center, ini bisa jadi katalis positif buat bisnisnya DCII.
Selain itu, DCII juga berniat buat nyasar pelanggan dari luar negeri dan mereka juga mau ekspansi data center JK5. Kalau data centernya bisa diekspansi, artinya kapasitas buat nampung data itu makin gede dan kecepatan transfer data juga bakalan makin kenceng. Dimana itu bisa naikin kualitas layanan data centernya DCII. Dan itu juga bisa narik pelanggan baru yang tentunya bakalan jadi tambahan revenue buat DCII. Oke, next kita bakalan lihat berapa harga yang wajar buat beli saham DCII buat investasi jangka panjang. Nah, price to earning 320 kali sama price to book value 67 kali, ini jelas ya, ini udah kemahalan banget buat investasi jangka panjang. Tapi kita tetap bakalan hitung aja berapa harga yang oke, yang wajar untuk beli saham DCII, dan kita bakalan hitungnya itu dari berapa potensi laba atau EPS yang bakalan dihasilin DCII ke depannya, plus berapa kira-kira harga sahamnya DCII di masa depan nanti pas kita mau jual sahamnya. Kalau labanya ke depannya, growth-nya itu bisa tinggi, ya wajar kalau kita beli di harga yang premium, dan gitu juga sebaliknya. Nah, kenapa kita pakai net profit atau EPS-nya? Karena free cash flow-nya itu masih negatif, sama DCII juga belum bagi dividen. Jadi kita nggak bisa pakai free cash flow maupun pakai dividen. Jadi kita pakainya EPS sebagai pengganti. Nah, kita perlu buat asumsi ya, berapa growth dari EPS-nya si DCII ini ke depannya. Berapa juga price to earning atau PE si DCII untuk 10 tahun ke depan nanti, dengan anggapan kita mau invest di DCII itu untuk 10 tahun, dan nanti di tahun ke-10 itu kita mau jual sahamnya. Jadi kita cari tahu nih berapa kira-kira valuasi sama harganya DCII di tahun ke-10 nanti, gitu ya. Terus juga kita perlu tahu berapa return yang kita mau dari saham DCII. Pertama, kita buat asumsi growth. DCII ini fast growing company, tapi tadi udah kita lihat ya kalau growth-nya DCII itu udah ada tanda-tanda melambat. Dan emang dengan ukuran DCII yang udah makin gede, growth-nya pun pelan-pelan bakalan ikut melambat juga. Jadi udah agak nggak mungkin ya kalau misalnya DCII ini tumbuhnya rata-rata masih di sekitaran 50-60% per tahun untuk 10 tahun ke depan. Jadi karena kita juga belum benar-benar tahu ya gimana masa depannya DCII, di sini kita bakalan coba sekonservatif mungkin untuk asumsi growth-nya. Jadi mungkin kita bisa pakai ya asumsi yang lebih kecil, kita bakalan pakai 12%, 18%, sama 24% asumsi growth untuk 10 tahun ke depan untuk masing-masing low case, middle case, sama high case. Terus untuk price to earning di tahun ke-10 nanti, ya pastinya nggak bakalan bertahan di 300 kali PE. Kalau menurut gue pada akhirnya dia bakalan turun ke angka yang lebih wajar. PE ini bakalan cenderung ngikutin sama growth ya. Jadi makin tinggi growth, makin tinggi juga PE-nya. Tapi sekali lagi, pastinya nggak mungkin di 300 kali. PE yang normal itu biasanya di kisaran 15-20 kali ya. Tapi kalau buat company yang growth-nya itu tinggi, biasanya dia juga akan lebih tinggi. Di kisaran 20, 25, atau mungkin 30 kali. Jadi kita pakai aja asumsi 20, 25, sama 30 kali price to earning untuk tahun ke-10 nanti pas kita mau jual sahamnya. Terakhir untuk ROI atau return yang kita mau dari DCII, karena ini perusahaan yang masih kecil dan masih berkembang, terus juga pergerakan harga sahamnya juga fluktuatif banget, plus utangnya juga lumayan gede, kita mau return yang lebih tinggi dari saham DCII. Jadi kalau biasanya kita mau pakai return 13%, 14, atau 15%, kali ini kita mau return 18% per tahun dari saham DCII. Karena potensi resikonya tinggi, makanya kita juga mau return yang tinggi. Nah, kalau kita pakai asumsi ini, kita dapat fair value-nya untuk DCII itu untuk skenario low case itu ada di 2140, skenario middle case ada di 3850, dan untuk high case ada di 6870. Nah, kalau perkiraan gue ya, growth 20-25%-an per tahun itu masih bisa dicapai sama DCII buat kedepannya. Jadi ya range harga sekitaran 6.000 sampai 7.000-an itu menurut gue harga yang lumayan wajar ya untuk saham DCII untuk kita buy kalau mau tujuannya investasi jangka panjang. Nah, tapi sekarang coba kita hitung lagi ya. Kali ini kita bakalan pakai asumsi growth yang lebih optimis. Kita naikin asumsi growth-nya. Kita lebih optimis kalau DCII ini dengan dia terus ekspansi data centernya, terutama yang tadi data center JK5, terus dia juga berhasil dapat pelanggan dari luar Indonesia, itu bakalan ngebuat growth dari revenue sama labanya itu bakalan makin kencang. Jadi di sini kita bakalan naikin asumsi growth-nya jadi 30, 40, sama 50%. Semuanya yang lainnya kita biarin sama aja. Nah, sekarang kita lihat lagi harga wajarnya. Di sini kita dapat satu hijau ya. Di high case itu dengan asumsi growth net profit-nya itu atau EPS-nya itu sebesar 50% per tahun.
Artinya kalau 10 tahun ke depan DCII ini bisa numbuhin net profit sama EPS-nya itu minimal 50% per tahun, harga wajarnya sekarang itu ada di 41.500. Dan artinya harga per video ini dibuat di 38.100, ini DCII masih termasuk sedikit under value. Cuma emang pertanyaan yang muncul ya, apakah bisa DCII ini numbuhin net profitnya sampai 50% per tahun? Kalau menurut perkiraan gue ya agak susah, apalagi dengan DCII ini yang ukurannya udah makin gede, kedepannya growth untuk revenue sama net profitnya kemungkinan besar bakalan slowing down, bakalan melambat. Cuma kalau kalian yakin dan percaya nih DCII kedepannya bisa punya growth minimal 50% per tahun, ya berarti harga sekarang ini masih cukup bagus untuk buy saham DCII untuk tujuan investasi jangka panjang. Balik lagi ke perkiraan gue percaya kalau growth-nya DCII ke depannya itu ada di kisaran 20-25% per tahun, sampai maksimal 30%-an lah ya. Jadi gue baru bakalan pertimbangin buat beli DCII itu di range harga sekitaran 6.000 sampai sekitaran 7.700-an. Kalau bisa dapat harga di bawah itu lebih bagus lagi. Oke, itu dia ya saham DCII. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan lonceng supaya kalian up to date sama channel ini. Disclaimer ya, ini bukan perintah jual beli saham, ini cuma analisa dan opini gue aja. Keputusan 100% ada di tangan masing-masing dan apapun bentuk kerugian itu bukan tanggung jawab gue. Dan pastiin kalian juga tetap do your own research. Oke, gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.